Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan RN Sunarsi. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini kita diberi kekuatan, ya, kekuatan hati, kekuatan iman, kekuatan pikiran, dan mudah-mudahan ibadah kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin membicarakan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi ini saya tidak akan banyak sebenarnya ya hal-hal yang membatalkan puasa. Tetapi saya cuma beberapa poin saja karena ini amat sangat banyak sekali kaitannya dengan ibu-ibu dan sering dilakukan oleh ibu-ibu. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama adalah ghibah. Biasanya ibu-ibu itu kalau ketemu temannya, biasanya ya awal-awalnya sih baik-baik saja, tapi lama-lama itu akan ghibah. Pertamanya, hai gimana kabarnya? Oh iya saya baik-baik saja. Bertanyalah segala macam. Akhirnya dia bertanya seperti ini. Hei gimana sih kabarnya si A? Kok udah lama ya nggak kelihatan? Kata si ibu yang lawan bicaranya. Oh dia mah udah sukses. Tapi dia mah terkenal dengan pelitnya. Terkenal dengan kikirnya. Nah akhirnya dimulailah ghibah. Kemudian ya ada yang lewat. Ghibah lagi, membicarakan lagi yang lewat. Udah selesai, ada lagi, membicarakan lagi. Biasanya seperti itu, bertumbuh dan berkembang. Jadi yang namanya usaha, tidak hanya usaha saja yang bertumbuh dan berkembang. Tidak hanya pribadi saja yang bertumbuh dan berkembang. Ghibah pun biasanya bertumbuh dan berkembang. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari ghibah. Ghibah ini amat sangat membatalkan puasa. Karena tidak bulan puasa aja, ghibah ini kan sangat berdosa. Ghibah ini artinya kan membicarakan orang, baik itu keburukan dan kebaikan. Jadi kita tidak boleh membicarakan orang. Karena yang namanya ghibah, orang yang digibahin pasti kan tidak suka dirinya dibicarakan. Ya kan? Dan ini amat sangat membatalkan puasa. Jadi dalam kita berpuasa ini kita tidak akan dapat pahala, malah kita akan mendapatkan dosa dari ghibah tersebut. Kemudian ya yang masalah ghibah juga. Kadang-kadang begini ya, ketika ghibah si A sama si B ghibah, si A bilang, hei urang mah lain ngomongkeun, urang mah nyaritakeun bahwa si A tuh begini. Nah dia bilangnya seperti itu, bahwa saya itu tidak membicarakan dia, tetapi saya cuma mengungkapkan pernyataan. Nah intinya seperti itu. Dalam bahasa Sunda tadi saya katakan. Jadi katanya itu wajar saja, cuma membicarakan tetapi tidak membicarakan keburukan. Padahal sama saja itu namanya ghibah. Jadi yang namanya ghibah itu pastilah berdosa dan pasti membatalkan puasa. Jadi kita tuh rugi, tidak dapat pahala tetapi kita dapat dosa. Padahal yang namanya bulan puasa ini bulan yang sangat bulan yang suci, yang benar-benar kita itu amat sangat merindukan. Kita kan ingat ya, ketika menjelang bulan puasa, semua orang termasuk ibu-ibu sangat excited dalam menjemput bulan puasa. Sangat bahagia, full semangat, full gembira. Wah besok mau puasa, saya mau taraweh yang full sampai selesai, saya mau tadarus, saya mau zikir, saya mau ibadah-ibadah lainnya. Seperti itu biasanya. Tetapi dalam perjalanan puasa suka ada kerikil-kerikil yang membuat dia menjadi berdosa. Dan kita ibu-ibu harus menjaga jangan sampai puasa kita ternodai. Iya kan? Kemudian yang kedua adalah berbohong. Berbohong ini sangat membatalkan puasa. Berbohong itu juga berdosa. Seperti misalnya begini.
istri berbohong kepada suami. Pak, saya tuh udah gak punya uang dari kemarin. Bapak kan tahu sendiri kalau saya makanannya begini. Padahal dia punya simpanan. Dia punya simpanan tapi dia berbohong seakan-akan dia tidak punya uang. Akhirnya suaminya mencari dengan kerja keras ya untuk mendapatkan uang. Padahal istrinya punya simpanan. Nah, dan istrinya hanya niat dia itu ingin membeli baju yang bagus, membeli kerudung yang bagus, beli sepatu, beli sandal, beli tas. Itu dengan cara berbohong. Kadang-kadang ya, itu seorang perempuan, seorang ibu itu tidak merasakan bahwa itu suatu dosa. Wajar katanya itu berbohong kepada suami, padahal kan itu yang namanya berbohong ya tetap berbohong. Iya kan? Kemudian ya berbohong kepada anak, bilang di telepon, nah ibu sakit, tolong transfer uang sekian. Nah ada yang seperti itu, minta ditransfer. Sakit apa bu? Ibu sesak napas. Akhirnya benar-benar sesak napas tuh. Dia bohong. Dia minta ditransfer sama anaknya. Anaknya segera saja, oh iya bu, nanti saya kirim sore ini. Akhirnya dikirim sama anaknya. Ibunya tersenyum saja. Alhamdulillah saya dapat rezeki dari anak. Padahal dia berbohong, pura-pura sakit sesak napas lagi. Bisa-bisa dia sesak napas beneran itu. Banyak yang seperti ini. Tapi ini bukan saya, karena saya tidak suka berbohong. Kemudian ada lagi berbohong kepada orang lain. Saya mah gak ada uang. Misalkan ada yang pinjam ke rumah. Maaf ya, saya gak ada uang. Pinjam 100.000 aja bu, saya buat beli anu-anu. Maaf ya, saya uangnya gak ada. Ini cuma punya uang 20.000 aja, kata si ibu itu. Padahal dia punya uang. Padahal kalau banyak sih nggak apa-apa ya, bantu gitu sesama muslim. Kita kan saudara. Kita itu bantu yang kita itu merasa, yang kita itu mampu untuk membantunya. Kemudian ya ada lagi yang ketiga. Ini termasuk ke mana ya? Yang ketiga ini termasuk ke mana? Seperti ini ceritanya. Ada seorang ibu yang berbicara seperti ini. Aduh, saya mah kalau sahur teh terarajin katanya. Males. Kudu malam-malam kudu bangun, kudu makan, kudu minum. Padahal katanya matanya lagi leget-legetnya, lagi ngantuk-ngantuk. Ada yang seperti itu. Ini orangnya ngomong sama saya dalam hati saya, kenapa dia mengeluh seperti itu? Kan kita tidak perlu mengeluh seperti itu. Toh ketika dia mengeluh pun, dia juga akan bangun sahur untuk nyiapin putra putrinya, untuk nyiapin pasangannya, untuk nyiapin keluarganya. Iya kan? Jadi kita tidak usah mengeluh. Katanya kita bangga dengan bulan puasa yang akan datang. Dalam menjelang puasa kan kita itu kan excited. Waduh, mau puasa begini-begini, semangat sekali. Baru 2-3 hari bilangnya terajin, katanya saya tuh harus bangun malam. Mata tuh lagi ngantuk-ngantuknya, saya lagi leles-lelesnya. Saya tuh dalam hati tertawa. Orang berbicara seperti itu secara verbal. Padahal kita kan sebagai orang muslim ya, yang taat. Yang taat kepada Allah, kita tidak usah mengeluh. Karena kita dapat udara juga kita gratis, tinggal menghirup. Kita makan, minum kita juga gratis, asal kita mau menjemputnya dengan usaha yang keras. Kan kita dalam 5 kali, kita selalu berkata, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda. Sesungguhnya hidupku dan matiku hanyalah untuk Tuhan. Iya kan seperti itu. Tetapi kenapa ketika bangun sahur kita merasa menderita sekali? Tetapi ya kalau orang-orang yang terbiasa bangun malam, terbiasa qiyamul lail, terbiasa tahajud, itu tidak akan jadi beban. Karena sebenarnya puasa ini suatu ibadah yang luar biasa pahalanya.
Iya kan? Jadi berkaca dari 3 hal tadi, kita semua masing-masing introspeksi diri. Baik saya juga introspeksi diri ya, karena ketika saya menyuarakan hal ini bukan berarti saya lebih tahu segalanya. Ini saya cuma sharing aja. Sharing karena saya mengalami sendiri, maksudnya mengalami berinteraksi dengan orang yang seperti itu. Dan kita menjadi seorang muslim yang kapah ya, yang benar-benar taat kepada Allah. Taat dalam menjalankan ibadah puasa, taat dalam menjalankan perintah-perintah Tuhan. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.